Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang lalu masih membahas bagian pokok yang pertama dari keseluruhan kajian mengenai Jusdil. Beberapa pertemuan kita membahas pada bagian pendekatan, muqarabah dan manhaj, dan pertemuan terakhir sudah masuk pada bagian transisi. Bagian transisi apa itu? Mengenai manusia. Nah, kajiannya adalah ilmu. Yang ilmu itu adalah huruf dan angka. Karena al-ilmu 96 itu nilai dari adada dan huruf. 34 tambah 62 sama dengan 96. Bahasan yang lalu sudah masuk bagian transisi dari pendekatan menuju kajian tentang Jusdil, yaitu bahasan mengenai siapa manusia. Dengan dasar karena ada perintah wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan. Kajian yang lalu insya Allah sampai pada ini, kita bahas bagian ini, bahwa manusia itu ditopang oleh 24 ruas yang pokok, dan surah 24 itu adalah An-Nur. An-Nur itu Al-Quran. Surah 24 jumlah ayatnya 64. 64 itu adalah kata din, dinan, dan juga kata insan. Tapi ada dua bagian tulang ruas juga pada manusia, sacrum dan buccix. Ini asalnya 4 ruas tapi akan menyatu jadi 1 ruas. Ini juga bisa 4 sampai 5 ruas tapi akan menyatu menjadi 1 ruas. Begitu tumbuh dewasa, sehingga seluruhnya ditambah tulang pinggang dan tulang tulang ekor atau sulbi itu menjadi 26. 26 itu adalah huruf waw, simbol jamin, simbol fitrah. Jadi inilah gambaran fitrah manusia. Karena itu fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi ini adalah fitrah, gambaran fitrah agama dan juga fitrah manusia. Manusia dan agama itu sama-sama fitrah. Maka manusia keluar dari agama, maka dia akan keluar dari fitrahnya. Adapun sandi manusia itu tertuang pada simbol. Al-Quran itu yang ada di Lauh Mahfuz, disimbolkan Al-Quran itu pada mushaf Utsmani, dituangkan di sana. Surah 76 namanya surah Al-Insan. Nilai Al-Insan itu 95. 95 itu sama dengan 14. Kalau titiknya dikeluarkan menjadi 14 titik, maka menjadi 5 titik. 76 ini sama dengan 70 dan 6, maka menjadi 7 dan 6 13 titik. Nah, ini alif, ba, ta sampai shin sebagai dasar bentukan manusia itu ada 13 titik jumlah sini sampai sini. Dan di sini 5 titik, maka jumlahnya 18 titik. Karena itu Al-Quran Mushaf Utsmani dirancang barisnya adalah 18 titik. Maka kalau cari Al-Quran Mushaf Utsmani yang standar, yaitu yang barisnya 18. Jangan menggunakan yang 15. Supaya tetap sesuai dengan landasan fitrah itu.
1 sampai 13 itu adalah mewakili simbol otak, kepala, pemikiran, mata, penglihatan, THT, pendengaran, penelusuran, rangka, tulang sendi, struktur. 5 tangan, penjangkauan. 6 kulit, saraf, tali hubung. 7 paru-paru, nafas, udara, metafisik. 8 jantung, darah, kehidupan. 9 liver, hati nurani. 10 perut, getaran, daya cerna. 11 organ keseimbangan, tali rasa. 12 alat vital, kemauan, motivasi. Shin, kaki. 13 pendirian. Itu simbol, dan simbol huruf sekaligus titik-titik energetis pada manusia, pada tubuhnya. Sedangkan secara rohani 5 titik tadi yang dalam bentuk gambar layang-layang. Itu kenapa? Karena yang paling atas itu roh. Karena roh itu yang paling tahu jalan. Unsur pokok yang sudah berkenalan pertama dengan Allah itu adalah roh. Berdasarkan surah 7 ayat 172, roh yang berkenalan, roh yang ada terlebih dahulu. Kemudian setelah roh dimasukkan ke janin, ditumbuhkan rasa, hati, akal, dan nafsu. Nafsu yang paling terakhir tumbuhnya, karena nafsu itu terutama berfungsinya itu setelah masuk masa balik gitu. 5 titik itu nilainya Ruhul Qudus 148. Nah, ini titik dunia, titik yang pertama. Kita ukur 56, Qalbun 46, Aqlun 62, Nafsun 57, jumlahnya 369. 369 kalau dipadat menjadi 18. 5 titik ini dengan 13 titik tadi 18. Nah, itu bahasan yang lalu sampai situ. Sekarang kita masuk yang agak lebih rumit, karena itu ini yang lalu ditunda karena sudah muncul pada waktu akhir. Kalau sudah angka-angka jelimet itu bisa dirasakan berat. Persoalannya angkanya itu nggak ada RP-nya. Kalau ada RP-nya itu semangat. Nah, ini angka Quran. Ya, untuk ini perlu jihad. Dan jihad itu nggak mudah. Jihad itu nggak mudah. Ya, kembali pada tadi, ruas sebanyak 24 ruas dilarikan ke surah, namanya surah An-Nur. Nilai An-Nur itu 92. Jadi kalau Al 31, Nun 25, Waw 26, Ro 10, jumlah seluruhnya itu 92. 92 itu ternyata kata Al-Islam. Berarti Islam itu tunduk damai. Tunduk, patuh, damai. Islam berarti tunduk, patuh, damai. Sedangkan An-Nur ini cahaya. An-Nur ini cahaya. 24 kalau diurai dikalikan sama dengan 8, 2 dan 4 kalau ditambah sama dengan 6. Menggunakan rumus persamaan. Kalau 8 sama dengan A, 6 sama dengan B, maka A kali B sama dengan 86. A kali B sama dengan AB. Sedangkan ini tadi A, ini B, berarti 8 dan 6. 86 itu nilai Muhammad. 86 itu nilai Muhammad. Maka kita temukan ini disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ini sebelum alam semesta diciptakan, Allah menciptakan ini dulu. Nah, ternyata apa? Nur Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Islam. Berarti yang dimaksudkan Nur Muhammad itu adalah hukum dasar penciptaan. Hukum dasar penciptaan itu tunduk, patuh, damai. Sehingga apapun yang diciptakan Allah itu tinggal iya, bala.
tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Jadi dengan Nur Muhammad itu, dengan hukum dasar penciptaan, apapun yang dikehendaki Allah, apapun yang diciptakan Allah dengan kunnya. Kun itu sebagai simbol juga bahwa Allah menciptakan itu dengan kun, cukup dengan kun. Dengan kehendak seketika, maksudnya kun itu dengan kehendak seketika. Tidak harus Allah itu mengucapkan, tapi yang pokok itu kehendak seketikanya itu. Allah mau apa jadi, Allah mau apa jadi, dan semuanya tunduk patuh, damai, tidak ada yang menentang. Tapi nanti ada pengecualian, nanti. Ini secara nilai angka Muhammad itu 86. 8 dengan 6 itu kalau ditambah menjadi 14. 14 dengan 24 itu menjadi 38. 38 itu adalah karakter sifat dari surah Muhammad. Surah 47 itu adalah surah Muhammad yang jumlah ayatnya 38. Jadi konkordansinya di sini Muhammad, di sini juga mencerminkan karakter Muhammad. 14 ini kalau dikeluarkan titiknya, karena 10 di sini kan ada titik, menjadi 140. 40 itu kula syai'in atau kulu syai'. Segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tanpa kecuali. Segala sesuatu itu apapun yang diciptakan Allah. Allah tidak masuk segala sesuatu. Segala sesuatu apa yang diciptakan Allah. Segala sesuatu itu berisi Nur Muhammad. Artinya segala sesuatu berisi Nur Muhammad. Segala sesuatu itu mempunyai sifat dasar untuk tunduk, patuh, damai. Nih, pelan-pelan. Ini segala sesuatu tunduk, patuh, damai. Nah, kenapa bisa tunduk, patuh, damai? Karena Allah menciptakan semuanya itu selalu dalam keadaan setimbang. Jadi huruf dasar atau itu hukum dasar. Hukum dasar ini adalah 92 kalau dipadat menjadi 11. 11 itu kesetimbangan satu-satu. 47 surah Muhammad kalau dipadat itu 11. 38 itu juga 11. Semuanya serba setimbang. Jadi selama setimbang, terjadi kesetimbangan, maka Nur Muhammad atau hukum dasar penciptaan itu tetap terpelihara. Kecuali nanti kalau sudah menceng. Karena begitu dikun, ini kan 22. 22 itu di sini. Kaf. Allah menjadikan cukup, setimbang, sempurna. Kaf itu artinya cukup. Alaihissallahu bikafin abdah. Apakah Allah tidak mencukupi hambanya? Jadi kaf itu artinya cukup. 22 itu juga setimbang. 11 setimbang, 22 setimbang. Surah 22 namanya haji. Surah haji sempurna. Maka 22 itu cukup, setimbang, sempurna. Kun itu sudah menjadikan cukup, setimbang, sempurna. Kuf, kaf digandeng dengan nun menjadi kun. Nah, ini di sini nunnya. Nunnya di sini menjadi nun. Menjadi nun, nun di sini gandeng dengan kaf, 25 menjadi kun. Penyebutnya dipadat karena di sini ada titik. Garis memadat dari 25 menjadi 7, maka menjadi rumus 22/7. Jari-jari dari lingkaran. Kalau ini nun bolak-balik menjadi lingkaran, maka ada rumus jari-jari 22/7. Nun atau 25 dari mana? Ini Nur, 92 Nur, 86 Muhammad. Menjadi 178. 178. 178 sama dengan
25. 25 itu sajadah. Sajadah itu tunduk taat. Sujud itu menunjukkan tunduk taat. Jadi kalau sudah sujud kok membangkang, itu berarti menyalahi makna sujud. Sholat itu disebut sujud. Sudah sholat kok isi nyeleweng, ya itu berarti menyalahi makna sholat, menyalahi makna ketundukan. Nanti lihat ketika sampai pada surah As-Sajdah. 17 ini sama dengan 8. Jadi ini bisa menjadi 88. 88 itu adalah Al-Quran. Jadi ketaatannya, sujudnya itu berlandaskan pada Al-Quran. Maka selaras dengan Al-Quran. Jadi manusia yang tetap terpelihara fitrahnya, tetap terjaga nur Muhammadnya, itu yang dirinya selaras dengan Al-Quran. Karena roh Al-Quran itu dimasukkan pada manusia. Nah, ini pada 26 tadi ada tulang sulbi, yang menurut surah 7 ayat 172 inilah dasar ketaatan manusia pada Al-Quran. Surah 7 ayat 172. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, dan dijawab bala syahidna. Apakah engkau menyaksikan, engkau mengakui, engkau menerima bahwa aku ini adalah Rabbmu, aku adalah penciptamu, pengasuhmu, pendidikmu, pemeliharamu. Dan roh semuanya menjawab bala syahidna. Qalu, semuanya menjawab bala ya Allah, benar, syahidna, kami menyaksikannya. Jadi sudah bersyahadat di sini pada surah 7 ayat 172. Nah, 172 ini dari mana? Nah, ini kan apa itu? 24, 64 ini kan dikali 24, kalau ditambah 10 jumlahnya 34. 34 itu sama dengan 17 kali 2. 17 kali 2. Sedangkan 34-nya ini sama dengan 7. Jadi surah 7 ayat 172. Sekarang dari 64 insan ini 64 menjadi 1 titik 10. 1 titik itu ini yang disebut dengan nuqthah. Angka nuqthah itu 94. Ini 13. Titik itu kan 13. Titik itu 13. Jadi 94 ini dari 13 nuqthah. Dari 13 atau 1 titik itu nanti berkembang menjadi 5 titik. Nuqthah ini 5 titik. Ini titiknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 titik, setiap 1 titik itu akan ada 5 titiknya. Itu kalau sempurna. Ada yang tidak sempurna, maka tidak berisi 5 titik. Contoh pada binatang itu berkembangnya tidak sempurna, karena binatang tidak dilengkapi dengan akal. Malaikat juga tidak, karena malaikat tidak dilengkapi dengan nafsu. Manusia kelima titiknya ada akal, ada nafsu. Nur Muhammad itu ada pada segala sesuatu, termasuk ada pada setiap manusia. Karena manusia bagian dari segala sesuatu. Nah, itu begitu dipun, maka mengikuti hukum dasar penciptaan, yaitu nempel Nur Muhammad. Jadi nggak usah terus diselewengkan. Apa itu
aktivasi buka Nur Muhammad supaya terus punya kekebalan. Itu bagian dari penyimpangan. Setelah ada tawaran-tawaran begitu ilmu kadekdayaan dengan mengaktifkan Nur Muhammad, itu bohong, itu penyimpangan. Nur Muhammad itu ialah sikap diri. Apa itu? Perwujudannya nanti itu adalah sikap diri untuk senantiasa berislam. Karena segala sesuatu itu adalah Islam. Dan tidak boleh keluar dari dasar penciptaan. Karena dasar penciptaan itu yang diperlukan pada manusia adalah dasar pensikapan. Pensikapan diri itu adalah Islam. Tunduk patuh damai. Kita lanjutkan. Jadi surah 7 172 itu sebagai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Alastu birabbikum dijawab bala syahidna. Semua manusia tanpa kecuali. Secara rububiyah, orang-orang kafir pun itu juga mengakui. Buktinya di beberapa surat dan ayat, termasuk beberapa di surah Az-Zumar, nanti bisa dicek sendiri. Kalau ditanya pada mereka, siapakah yang menciptakan dan mematikan? Jawabannya adalah Allah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya adalah Allah. Jadi orang-orang kafir, orang musyrik pun itu mengakui Allah. Tapi secara rububiyah, Allah sebagai Rabb. Secara uluhiyah, untuk beribadah mereka yang tidak mau. Dan itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Bukti nyatanya itu nanti pada amal perbuatan atau tauhid af'al. Ya. Kembali ke surah 24 yang jumlah ayatnya 64. 64 itu adalah kata insan. Tadi juga kata din. Bukti keselarasan manusia dengan din itu adalah 24 tambah 64 itu sama dengan 88. 88 itu Al-Quran. Jadi selarasnya diri, tetapnya diri dengan fitrah itu apabila manusia itu menjadi gambaran kehidupannya, gambaran Al-Quran. Siapa yang paling jelas gambaran dirinya Al-Quran? Ya Rasulullah Muhammad. Muhammad itu adalah Al-Quran hidup. Karena itu ketika Aisyah ditanya bagaimana perilaku akhlak Muhammad, jawaban Aisyah balik bertanya, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Muhammad itu ya Al-Quran. Jadi Muhammad itu adalah Al-Quran. Manusia diminta niru Muhammad enggak? Ya, kan itu diminta juga untuk menyelesaikan diri, membentuk diri sebagaimana Al-Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Nah, dari Muhammad sebagai Al-Quran hidup, lalu ini 88 menjadi 16. Kalau ditambah 7, kalau dikali 6. Kembali rumus persamaan. Kalau ini A, ini B, A kali B sama dengan AB. Jadi 7 kali 6 sama dengan 76 atau AB. Surah Al-Insan. 76 adalah surah Al-Insan. Ini dasar manusia yang sifatnya bebas, merdeka. Karena 64 itu adalah fakun. Fakun itu bebas merdeka. Bebas merdeka. Ini dasar penciptaan. Tapi kalau manusia itu diberi kebebasan merdeka tanpa ikatan, itu manusia justru menjadi hancur. Tadi ada gambar layang-layang. Layang-layang itu butuh diikat dengan tali. Coba kalau layang-layang dibiarkan mabrung kanginan, ketera angin, jatuhnya kemana? Nggak pasti. Iya, nggak pasti. Bisa tersangkut di pohon, robek-robek, jatuh di kalangan anak-anak, dibuat rebutan, hancur, masuk ke apa itu, kecomberan, ya nyunyut, ambune gak enak. Itu kalau
lepas dari ikatan, maka tetap harus ada tali. Karena itu ada hadis yang mengatakan Al-Quran itu adalah tali Allah dari langit. Jadi manusia harus mau untuk tetap diikat oleh tali Al-Quran itu. Jadi untuk dari bebas supaya dijadikan terikat, maka diberi faktor pengikat. Faktor pengikat itu adalah al. Al ini 31. Ya ini diikat dengan perjanjian ini. Alastu birabbikum. Ini ikatan manusia. Ini perjanjian manusia. Ini perjanjian di Mushaf Utsmani, di Al-Quran, yang disimbolkan pada Mushaf Utsmani itu sebagai wujud Al-Quran qauliyah. Jadi 16 ini kalau titiknya dikeluarkan menjadi 7 titik. 7 titik ini qaulun, maka menjadi qauliyah. Jadi Al-Quran qauliyah itu tertuang pada surah 7 ayat 172. 76 dikali 42 ditambah 13 ini menjadi 55 itu adalah abdihi dan ahdin. Diikat untuk menjadi hambanya. Alastu birabbikum bala syahidna, itu berarti kesediaan untuk mau menghamba pada Allah. Stempelnya, bukti otentiknya, wujud atau bukti nyata dari penghambaan itu adalah menerima perjanjian. Surah 7 ayat 172. Jadi manusia terikat dengan perjanjian ini. Nah, kalau manusia tetap terikat dengan perjanjian dan dia menyempurnakan perjanjian itu, maka statusnya dia tetap sebagai hambanya. Tetap sebagai hamba Allah, abdi. Dan hamba itu adalah pangkat tertinggi dari manusia. Karena karunia terbesar itu diberikan Allah kalau manusia tetap bisa memelihara penghambaan diri kepada Allah. Penghargaan pada Rasulullah itu adalah abduhu wa rasuluh. Pertama abduhu dulu, abduhu wa rasuluh. Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa yang diperjalankan? Hambanya. Karena hambanya itu tetap dalam ikatan. Kalau dalam ikatan bisa diperjalankan. Layang-layang itu tetap dalam ikatan, bisa dikendalikan. Tapi kalau putus, ya sudah, lepas maunya sendiri, kabur kaminan. Tidak tentu rimbanya, tidak tentu jalannya. Disitulah kegelisahan, kekacauan, kebundaan akan muncul kalau layang-layang itu putus dari tali ikatan. Dan tali ikatan yang digunakan oleh Allah itu adalah Al-Quran. Masih bisa mengikuti sampai sini? Saya nggak bisa mengikuti tahajudnya di Rabbana. Ini katanya tadi penjelasannya dari insan menjadi al-insan. Nah, kesimpulannya di sini. Nah, tadi dengan ayat qauliyah. Nah, surah 76 al-insan nilainya 95. 9 kali 5, 45. Surah 45 jumlah ayatnya 37, cerminnya 73. Itu kata kaunun. Kana, yakunu, kaunan. Kaunun menjadi kata kauniyah. Jadi ada ayat kauniyah dan ada ayat kauniyah. Kauniyah itu berkenaan dengan 45 tambah 37, 82. 82 itu adalah surah, bentukan-bentukan. Karena itu, kalau ayat kauniyah itu adalah abstrak, ide, kauniyah itu adalah bentukan-bentukan yang ada.
manusia itu bentukan, gunung itu bentukan, langit itu bentukan, malaikat itu bentukan, iblis itu bentukan, semuanya bentukan. Surah. Jadi ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Kauniyahnya berkenaan dengan bentukan. Manusia bagian dari bentukan itu. Maka bentukan ini nanti harus diselaraskan dengan qauliyahnya, harus selaras. Karena ini ide, qauliyah itu ide, itu blueprint, lalu perwujudannya pada manusia dan alam semesta. Itu harus klop antara blueprint dengan produk, antara prototipe dengan produk, itu harus klop. Kalau tidak, nanti terjadi penyimpangan namanya. Tadi ada angka 178. Angka 178 ini tentang Nur Muhammad. Itu dalam rangka apa? Surah 17 ayat 8 menyatakan asa rabbukum ayyarhamakum wa in kuntum utna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Dengan diberikannya segala sesuatu termasuk manusia tanpa kecuali itu sebagai wujud dari rahmat Allah. Dan surah 17 menyatakan mudah-mudahan Rabbmu melimpahkan rahmatnya kepadamu, melimpahkan rahmatnya kepadamu. Jadi itu rahmat Allah. Jadi punya jiwa yang tunduk patuh damai, itu berarti rahmat Allah masih terpelihara. Tapi kalau sudah berontak, berarti sudah keluar dari rahmat Allah. Sekiranya kamu kembali pada kedurhakaan, niscaya kami akan kembali mengajakmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu karena berontak keluar dari fitrah. Kali hukum dasar penciptaan keluar dari Nur Muhammad, mengubah dasar penciptaan atau Nur Muhammad. Dan tadi ada angka 25. Angka 25. Surah 2 ayat 5 menyatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk. Jadi jiwa yang tetap tunduk patuh damai itu adalah jiwa yang tetap dalam petunjuk dari rohnya. Dan itulah mereka yang menang, itulah mereka yang beruntung. Selama tidak keluar dari hukum dasar penciptaan atau fitrah Nur Muhammadnya. Karena itu adalah rahmat Allah dan dengan itu Allah memberikan petunjuknya. Jadi Nur Muhammad itu akan menjadi wadah, sensor untuk mudah menerima petunjuk. Tapi kalau sensor ini sudah rusak, maka petunjuk sulit untuk masuk. Seperti apapun petunjuk diberikan selalu mental. Bukan Allah tidak memberikan petunjuk, tapi sensornya sudah dirusak, maka petunjuk itu tidak bisa masuk. Contoh pertama paling otentik ya tentu iblis. Lalu kemudian manusia yang juga berjiwa iblis juga tidak bisa menerima petunjuk, termasuk paman Rasulullah Abu Thalib. Seperti apapun, dengan cara apapun Rasulullah mendakwai, tetap dia menolak petunjuk. Termasuk paman-pamannya yang lain, berbagai abu yang ada.